perkenalkan nama saya Niputu Dewi Suandari dengan NIM 201012008. Di sini saya akan menjawab UTS basis data yaitu DDL, DML, dan Join. Di sini dengan kasus sebuah rumah sakit. Yang pertama yaitu kita buat dulu kita buat database-nya yaitu dengan create database rumah sakit. Jika sudah buat create database rumah sakit, kita coba runningkan di sini. Jadi sukses. Selanjutnya di bawahnya use rumah sakit. Kita juga coba runningkan. Dan sukses. Setelah itu kita buat create table-nya, yaitu create table kamar, dan nanti kita ada dua create table kamar dan create table pasien. Yang pertama yaitu create table. Di sini kita akan membuat tabel kamar. Di sini bagian-bagiannya dari create table kamar itu ada nomor kamar, kita pakai integer karena dia berupa angka, dan di sini tidak boleh kosong. Selanjutnya di bawahnya ada nama kamar. Nama kamar kita pakai varchar. Kenapa memakai varchar? Karena dia berupa nama dan tidak angka, kita pakai varchar. Di sini kita bisa isikan dengan angka 50 dan not null, tidak boleh kosong. Di bawahnya setelah nama kamar ada jumlah kamar. Kita juga pakai varchar. Jumlah kamar kita pakai integer karena jumlah kamar itu berupa angka. Di sini not null. Setelah itu lanjut dengan constraint. Di sini kita mencari primary key dari create table kamar. Constraint primary key dari kamar. Kita pakai primary key-nya yaitu nomor kamar. Setelah itu kita kurung tutup. Untuk mengeceknya kita lakukan running, kita blok sampai di sini, kita runningkan. Jadi sukses ya. Untuk mengecek tabelnya kita bisa lihat di sini. Kita refresh dulu dia. Kita cek tabelnya. Tabel dari kamar.
Itu ada nomor kamar, nama kamar, dan jumlah kamar. Jadi sudah sesuai ya. Kita lanjutkan lagi create table yang kedua. Jadi tabel yang kedua itu ada create table pasien. Create table pasien. Di sini bagian-bagiannya ada nomor pasien yang pertama, nomor pasien kita pakai integer karena itu berupa angka dan tidak boleh kosong. Setelah nomor pasien ada nama pasien, nama pasien, kita pakai varchar karena dia berupa nama. Sini kita pakai 50 dan tidak boleh kosong. Setelah nama pasien ada alamat pasien, alamat pasien, sini alamat varchar 50 00, tidak boleh kosong. Setelah alamat kita ada jenis penyakit yang diderita, tuh kita buat jenis penyakit. Di sini ada jenis penyakit pasien, kita pakai varchar karena dia berupa jenis. Not null, tidak boleh kosong. Setelah ini kita tentukan sekarang constraint primary key atau primary kunci. Constraint primary key dari pasien. Kita pakai primary key-nya itu nomor pasien. Kita kurung tutup. Untuk mengecek tabelnya kita lakukan blok. Setelah itu kita runningkan terlebih dahulu. Dia sukses. Setelah sukses kita untuk mengecek tabelnya kita refresh. Kita cek tabel di sini. Pilih tabel. Di sini kita pilih pasien. Ada kolom dan di sini ada nomor pasien, nama pasien, alamat dan jenis penyakit. Jadi sudah sesuai, jadi ini sudah bisa dikatakan berhasil. Setelah itu di sini kita alter table pasien. Kita runningkan. Jadi sukses. Jadi untuk DML sekian yang saya buat tentang database sebuah rumah sakit. Baiklah. Selanjutnya kita lanjutkan dengan
membuat DML. Yaitu yang pertama yang kita lakukan adalah kita tulis dulu insert into. Insert into dari kamar. Insert into dari kamar ini ada bagian-bagiannya, yaitu nomor kamar, kemudian nama kamar, kemudian jumlah kamar, dan yang terakhir ada jenis kamar. Jenis kamar. Setelah itu di bawahnya values. Ini berfungsi untuk menentukan kolom. Jadi di dalamnya itu kita isi dengan yang pertama kita tentukan nomor kamar. Jangan lupa isi petik atas, koma. Kita tentukan nama kamarnya sama petik atas, Kamboja, petik koma. Setelah itu jumlah kamarnya itu kita petik. Setelah jumlah jenis petik kurung tutup koma. Terus di bawahnya lanjutkan kita nomor kamar sama petik koma. Kita buat namanya sekarang mawar. Nama kamarnya petik koma. Setelah nama jumlah petik koma. Petik. Setelah jumlah itu ada kelas. Lanjutkan di bawahnya. Di bawahnya itu ada sama. Buat dulu nomor kamarnya. Petik. Petik koma. Petik. Anggrek. Kita beri nama anggrek. Petik koma. Petik dengan jumlah 50, petik koma. Petik kelas. Bawahnya lanjut beri nama Dahlia. Petik koma. Satu kosong. Petik koma. Petik kelas.
Dan untuk yang terakhir tuh kita gunakan tanda petik seperti ini untuk mengakhirinya. Jadi setelah semuanya ini selesai, kita runningkan dulu untuk memunculkan kolomnya. Jadi seperti ini dia, kolomnya sudah muncul, nomor, nama, kelas. Selanjutnya kita buat kolom yang nomor kedua, yaitu kolom insert into pasien. Di sini golongan pasien. Itu pasien. Ini ada bagian-bagiannya, nomor pasien, nama pasien, terus jumlah pasien, dan jenis penyakitnya, jenis penyakit yang diderita, banyak values, di sini kita bisa urutkan dengan nomor pasiennya itu sama, kita isikan petik dulu 01, petik koma, petik nama pasiennya Andi Sudarmawan, petik koma, petik dengan jumlah pasiennya 001, petik koma. Di belakangnya ini kita isi dengan jenis penyakit, kita sesuaikan dengan kolom yang sudah kita tentukan di atasnya. Jenis penyakitnya gagal ginjal, kurung tutup, koma di bawahnya. Yang kedua selanjutnya kita isikan dengan (02), petik koma, nama pasien Rosa Cantika, lupa Rosa Cantika, petik koma, nomor pasien udah dengan jumlah pasien 002, kita isikan 002, petik koma, jenis penyakitnya itu ada gangguan pernapasan. Gangguan pernafasan, petik kurung tutup, koma, di bawahnya itu ada (03) dengan nama Putri Cantika, Putri Cantika, petik koma, dengan nomor 003, petik koma, dengan gangguan masalah pencernaan. Kurung tutup,
koma, selanjutnya yang terakhir 4, petik dengan nama Bagus Ari, petik koma, dengan nomor 004, petik koma, dengan masalah penyakitnya yaitu usus buntu, petik koma, petik kurung tutup, diisikan dengan tanda titik 2 di belakangnya, titik 2 koma seperti ini. Selanjutnya kita coba untuk runningkan kasus yang kedua ini. Jadi sukses ya. Bagaimana bentuk kolomnya kita bisa cek di sini. Kita refresh dulu. Kita cek untuk tabel di pasien. Kita pilih pasien, kolom. Jadi seperti ini dia. Sudah mau sesuai dengan kasus yang kita buat. Baik, untuk DML sudah seperti ini. Kita lanjutkan untuk join, materi join yang selanjutnya. Baiklah, selanjutnya kita lanjutkan pada join. Join di sini ada 4, yaitu inner join, left join, right join, dan cross join. Jadi kita buat satu-satu. Yang pertama yaitu inner join. Kita mulai dengan select kamar. Karena kita menggunakan sistem rumah sakit atau masalahnya itu sebuah rumah sakit, select kamar, titik, petik di atas, nomor kamar, petik di atas, koma, pasien, titik, petik di atas nomor pasien, petik di atas, koma, di bawahnya ada pasien, kolom yang kedua pasien, titik, petik di atas nama pasien, petik di atas kamar, koma, kamar, titik, petik di atas nama kamar, petik di atas, di bawahnya ada from kamar, di sini kita tentukan akan buat apa, yaitu inner join pasien, di bawahnya on kamar, titik, petik di atas nomor kamar, petik di
atas sama dengan pasien, titik, petik di atas nomor pasien, petik di atas. Jadi satu ini sudah selesai. Kita akan coba runningkan. Jika dia benar akan muncul kolom. Jadi dia sudah benar muncul kolom pertama. Setelah ini kita lanjut membuat yang left. Sama, kita mulai dengan select kamar, titik, petik di atas nomor kamar, petik di atas, koma, pasien, titik, nomor pasien, petik koma, di bawahnya pasien, titik, petik nama pasien, petik di atas koma, kamar, titik, nama kamar, petik di atas, di bawahnya itu ada from. Format pembuatannya sama saja, hanya yang membedakan itu adalah surahnya. Seperti ini kita buat inner join atau left join. Kalau kita buat left, jadi surahnya itu di sini left join. Pasien, di bawahnya on, kamar, titik, petik di atas nomor kamar, petik, nomor kamar sama dengan pasien, titik, petik nomor pasien, petik di atas. Jadi seperti itu. Setelah selesai kita coba runningkan. Jika suruhannya benar, maka kolom yang di bawah ini akan bertambah lebih banyak. Ini seperti ini. Jadi sudah mau, kita lanjutkan ke right. Di bawahnya suruhannya sama, select kamar, titik, petik nomor kamar, petik di atas koma pasien, titik, petik di atas nomor pasien, petik koma, di bawahnya ada pasien, titik, petik di atas nama pasien, petik koma kamar, titik nama kamar,
petik nama kamar, petik di bawahnya from kamar. Di sini kita akan menentukan sama seperti di atas, kita ingin membuat apa yang sekarang, yaitu right join pasien. Terus di bawahnya ada on kamar, titik nomor kamar, petik di atas nomor kamar, petik di atas sama dengan pasien. Formatnya masih tetap sama. Lalu petik di atas nomor pasien, petik di atas. Jadi sudah selesai. Kita akan runningkan. Jika ini benar, kolom yang di bawah sini akan terus bertambah semakin banyak. Nih, kolomnya sudah berubah, berarti benar. Kita lanjut yang terakhir, yaitu cross join. Jadi formatnya hampir mirip. Select kamar, titik di atas nomor kamar, petik di atas, koma, pasien, titik nomor pasien, petik di atas nomor pasien, petik di atas, koma, lalu di bawahnya ada pasien, titik, petik di atas nama pasien, petik di atas, koma, kamar, titik, petik nama kamar, petik di atas. Lalu di bawahnya kita buat suruhannya, yaitu from kamar, cross join, karena sekarang ini yang terakhir yaitu cross join pasien. Jadi suruhan untuk cross join itu hanya 3, select, pasien, dan from. Sampai di sini. Bedanya hanya di bagian terakhir, yaitu di on di sini. Kalau cross hanya sampai di perintahnya saja, yaitu cross join. Kita runningkan. Jika ini benar, kolomnya akan bertambah. Nih, jadi dia sudah mau. Jadi untuk materi join pada mata kuliah basis data cukup di sini. Sekian presentasi saya tentang UTS basis data, yaitu DDL, DML, dan join. Saya ucapkan terima kasih.